Saudaraku sekalian, jangan takut kalau kita menjadi milik Tuhan. Tuhan akan memperlakukan kita sempurna. Tidak sedikit pun meleset. Bapak tahu kebutuhan kita, Bapak tahu masalah-masalah kita, apa yang kita takuti, apa yang mencemaskan kita, apa yang membahayakan kita, apa yang menguntungkan bagi kita, apa yang baik bagi kita, Allah tahu. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu sedikit pun. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita benar-benar tidak melukai hati Tuhan. Tidak melukai hati Tuhan sama sekali. Dan ini harus diupayakan lebih dari mengupayakan apapun. Sekecil apapun, sehalus apapun, kesalahan jangan dilakukan. Apalagi kesalahan besar. Setiap kata yang kita ucapkan, kalimat yang kita ucapkan, setiap narasi yang kita bangun, jangan sampai itu melukai hati Tuhan. Karena hidup kita milik Tuhan, mulut kita, tangan kita, ya. Tulisan di gadget kita harus kita jaga. Haleluya. Harus kita jaga. Mata kita jaga. Pikiran kita jaga. Jika hal itu saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan bisa melihat jelas atau makin melihat dengan jelas manusia lama kita, saudara. Baru kita bisa melihat manusia lama kita. Ya. Jadi kalau kita belum berusaha berjuang untuk melepaskan, meninggalkan semua hal buruk di dalam hidup kita, kita belum bisa melihat manusia lama. Kita bisa menyatu dengan manusia lama dan kita menganggap itulah diri kita. Padahal itulah diri manusia lama, anak dunia, saudara. Kita harus berjuang untuk benar-benar hidup di dalam kesucian, kekudusan. Jadi kalau kita berpikir sesuatu yang buruk, buang. Kita bisa buang. Kalau saudara berkata, wah aku tidak bisa, ya tidak akan bisa. Kalau saudara percaya Tuhan yang mengatakan kamu harus sempurna seperti Bapa, itu berarti dia akan memberi kita kesanggupan untuk itu karena Roh Kudus pasti pimpin kita. Kita sungguh-sungguh kita bisa melakukan. Nah kita akan makin melihat ada dua manusia di dalam diri kita. Ada dua gairah. Nah kita akan lihat gairah lama kita. Waktu kita masih muda kita tidak bisa membedakan. Menyatu di dalam diri kita. Makin tua, makin kita sungguh ya. Nah jadi saudara yang masih muda, kalian yang masih muda jangan nunggu tua. Sekarang ini kamu betul-betul memperhatikan dengan teliti apa yang kau pikirkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu perbuat. Dosa sekecil apapun jangan dilakukan. Sehalus apapun jangan diperbuat. Nah kita akan melihat itu manusia lama di dalam diri kita. Yang angkuh, yang sombong, yang mau menang sendiri, yang berpikir najis, yang dendam, yang sakit hati, yang mau balas kejahatan orang, yang mengingini sesuatu, yang itu sebenarnya tidak perlu kita ingini, tidak perlu kita miliki. Oh haleluya. Kita harus berani ya, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Nah disitulah kita baru bisa, saudaraku, melihat manusia lama. Nanti akhirnya ya peperangan itu di dalam diri kita, di dalam pikiranku, saudara. Dan kita harus terus hidup dalam doa, harus terus mendengar firman, supaya kita menjadi kuat dan kita bisa menang atas setiap pengaruh dunia di luar dan dorongan-dorongan yang salah dalam nafsu dan pikiran kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu
kamu yang dahulu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus mesti menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Berikutnya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan yang sesungguhnya. Kalau dulu kita merasa sudah kudus tapi belum kudus, marenosiko masiko. Kita harus buang semua yang tidak kudus itu. Saudaraku sekalian, di sini dibutuhkan perjuangan yang berat. Perjuangan yang tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah. Tetapi inilah yang harus kita lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai pelayan jemaat, pelayan saudara, sebagai juru bicara Bapak, saya mengajak saudara, ayo kita serius. Seperti saya juga memaksa diri saya serius. Memaksa diri saya sendiri serius. Memaksa diri saya sendiri serius. Kita harus berpikir seakan-akan kita tidak punya waktu lagi ke depan. Seakan-akan waktu kita sudah mau habis. Mungkin memang demikian, hari kita sudah singkat. Ya, saudara. Saudaraku, jadi kita harus menggelorakan, harus membakar diri kita sendiri untuk sungguh-sungguh berurusan berperkara dengan Allah, dengan Bapa. Bapak senang kalau punya anak-anak yang serius berurusan dengan Dia. Bapak, apa yang salah yang masih kulakukan? Bapak, aku mau menyenangkan Engkau saja. Bapak, aku mau mengerti apa yang Kau kehendaki harus kulakukan. Bapak, aku tidak ingin apapun kecuali apa yang Kau kehendaki harus kuingini. Jadi keinginan kita pun apa yang Bapak kehendaki untuk kita ingini. Jadi kita tidak mengingini apa yang Bapak tidak ingini. Nah, ini hal yang luar biasa. Kalau kita bisa melakukan ini, kita beruntung, saudara. Kita beruntung. Kesempatan ini terbatas dan kita akan kehilangan kesempatan selamanya kalau tidak menggunakan kesempatan. Bapak itu ingin berurusan dengan kita. Allah seperti tidak ada. Dan banyak orang benar-benar tidak menangkap kehadirannya. Karena memang tidak serius berurusan dengan Bapak. Nah, kita, saudara dan saya yang sungguh-sungguh mau berurusan. Aku hanya mau menyenangkan Engkau, Bapa. Aku tercipta hanya untuk Engkau. Engkau menciptakan aku, Engkau yang membuat aku ada. Aku tidak berhidup untuk diriku sendiri. Nah, Bapa senang dengan anak-anak seperti ini. Dan Anda tahu, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahaya, ancaman, dan apa yang baik untuk kita. Allah tahu segala sesuatu. Maha tahu, maha sempurna, maha bijaksana. Jangan ragukan itu. Ayo kita berurusan. Ya, seperti orang tidak waras. Seperti orang gila lah istilahnya. Karena tidak biasa yang begini ini. Karena kalau kita lihat kebanyakan orang Kristen ya biasa-biasa saja. Itu salah. Mereka telah mewarisi kekristenan yang tidak normal di mata Allah. Yang normal itu kehidupan Yesus. Yang normal itu murid-murid pada gereja mula-mula. Yang sekarang ini new normal tapi tidak normal. Kita mau kembali ke normal. Kristen yang normal. Ya. Kristen yang normal. Ini saudara. Kristen yang normal. Itu Yesus. Dan kita bisa mengalami itu kalau kita serius. Seperti kabut makin hari makin pekat, makin pekat, makin pekat. Kalau kita serius. Tapi kalau tidak, kita tidak melihat Allah itu ada. Mulut kita mengatakan Allah itu ada, tapi kita cemas, kita takut, kita khawatir, kita disakiti orang, kita membela diri, kita mau membalas. Seakan-akan Allah tidak ada. Allah itu hidup, Allah itu ada. Jangan menyakiti Dia.
mempercayai Allah yang hidup. Saya juga punya persoalan, saya juga punya kebutuhan. Ada hal-hal yang bisa membuat saya takut dan cemas. Tapi saya tidak mau melecehkan Allah Bapa. Kalau aku takut, aku khawatir, aku cemas, aku melecehkan. Tapi imbangannya, aku juga tidak boleh melecehkan Allah. Bukan hanya dengan perasaan khawatir dan takut. Aku tidak boleh melecehkan Allah dengan perbuatan-perbuatan yang tidak takut. Saudara, kita ini bersyukur banget punya Allah dan mengenal Allah yang benar, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita tidak benar-benar memanfaatkan hal ini, aduh sayang saudara. Sayang dan celaka. Kalau saudara berkata, Pak kok saya nggak bisa serius? Itu salah satu suara manusia lamamu. Manusia lamamu akan berkata, kamu nggak bisa serius. Kamu lihatlah hidupmu kemarin ya begitu-begitu saja. Itu manusia lama. Jangan dengar. Sering waktu kita berdoa muncul pikiran-pikiran, itu manusia lama. Membuat kita tidak khawatir, membuat kita khawatir, membuat kita tidak percaya, membuat kita tidak percaya, membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat pikiran kita ngaco kemana-mana. Itu manusia lama. Kita bisa berkata diam, diam. Sampai kita kadang-kadang bisa marah terhadap manusia lama kita. Diam. Lalu kita membangun manusia baru. Nah ini saudara bisa melihat dua manusia itu. Saudaraku sekalian, saya mau menjadikan kelompok ini, doa pagi ini, entah dari gereja mana-mana saudaraku, kelompok keluarga Allah. Dan memang kita ini calon anggota keluarga kerajaan surga. Saya tidak fanatik harus masuk ke SKI, enggak harus. Tapi karena saya ada dalam sinode ini, ya saya mau tidak mau saudaraku sekalian memakai bendera ini. Tapi saya tidak fanatik harus memaksa saudara masuk kelompok GSKI. Nah, jangan begitu. Kita menjadi keluarga Allah. Yang penting kita menjadi keluarga Allah. Ya, kita menjadi keluarga Allah. Ya. Yang penting saudara menyatu dulu dengan saya. Ya, saya tidak berkata saya orang baik yang harus dipercayai. Saudara tanya Tuhan apakah saya orang baik yang bisa dipercayai atau tidak. Kalau saudara percaya, yuk bergabung. Kalau tidak, silahkan. Saudara tidak bergabung dengan kami. Bukan ngusir ya. Kita harus saling percaya. Saling percaya. Ya. Saya juga tidak akan promosi diri. Saya orang baik, orang benar, orang suci, dan lain-lain. Aduh, bohong. Kalau saya nggak benar, lalu bilang benar itu bohong. Tapi kalau saya benar, biar Tuhan yang tahu. Dan saudara diberitahu Tuhan bahwa saya bisa dipercayai, lalu kita sama-sama bergabung. Saya tidak minta uang saudara, bukan mau dipuji, disembah, aduh apalagi diputuskan, enggak. Saya mau bersama-sama kita ke surga. Inilah tugas akhir hidup saya, saudara sekalian. Nanti kalau kita sudah bersatu, kita punya banyak proyek-proyek yang besar untuk kerajaan surga. Tanpa melihat batas sinode dan lain-lain, ya. Kita punya proyek-proyek besar untuk kerajaan surga. Hari ini saudaraku sekalian kita melihat perang Ukraina itu isyarat, itu suara Tuhan bahwa aduh manusia itu rentan. Orang-orang Eropa yang meninggalkan Tuhan baru sekarang mau cari Tuhan. Susah, udah gak bisa, sulit percaya. Pasrah saja. Kalau sampai ini perang berkembang jadi perang dunia kedua, ketiga maksud saya, perang dunia ketiga, waduh kalau sampai rudal nuklir melesat, itu jadi gurun saudaraku. Gurun. Eropa jadi padang gurun. Bahkan lebih buruk dari padang gurun kalau nuklir sudah meledak. Dunia kita ini hancur, berantakan. Aduh. Makanya kita itu berkemas-kemas ya saudaraku. Ya, berkemas-kemas. Yuk bangun keluarga kerajaan Allah. Mau doa pagi dan nanti sore kita akan juga bersama-sama hari Senin ya. Bersama-sama berdoa bersama ya. Hari ini hari Senin tanggal 28 Februari 2000
2022. Puasa hari ke-22. Oh, kerennya. Sudah puasa hari ke-22. Biasanya kalau libur yang hadir di webinar 9.078 ya. Baru mau mencapai 1.000 itu yang di Zoom. Atau kalau biasanya 1.100, jadi kira-kira kurang 100. Kalau di YouTube 3.600 sekian ya. Di YouTube 3.000 berapa nak? 3.515 ya. Mungkin sudah ada yang keluar ya. Kalau jadi ya kurang 100 200 nggak apa-apa lah. Oke, yuk kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk perjumpaan yang indah ini. Bapa, jaga hati kami tidak sombong, jaga hati kami tetap rendah dan kesucian hidup yang sempurna. Terima kasih untuk keluarga doa pagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa saudara sekalian, saudaraku, sampai jumpa. Shalom doa pagi.